Shalom, selamat malam bagi kita semua yang sudah hadir di ibadah online kita bersama. Dan ini bukan sekedar ibadah biasa, tetapi kita akan mendalami firman Tuhan, mendalami kitab suci, dan kita akan ada diskusi di akhir ya. Dan setiap malam kita akan mempelajari topik yang menarik, dan malam ini kita akan mempelajari sambungan daripada yang kita sudah bahas sebelumnya tentang kitab suci yang sebenarnya dari surga, ya, itu yang kita bahas sebelumnya, dan saat ini kita akan membahas tentang apakah kitab suci perlu direvisi, ya. Beberapa waktu silam, salah satu dari kita, Saudara Hartanto ya, memberikan suatu berita yang mencengangkan, bahwasanya ada kabar bahwa Alkitab itu mau direvisi, ya, direvisi oleh AI. Kalau ada yang belum tahu arti AI, Artificial Intelligence, sekarang lagi di mana-mana ya. Jadi itu seperti robot, seperti sistem. Nah, itu semuanya AI, ya, semuanya dari komputer, computerized ya. Jadi katanya Alkitab itu bisa direvisi oleh robot tersebut atau sistem komputer tersebut, sehingga ayat-ayat yang kontroversial dibuang supaya terciptalah kedamaian dunia. Kurang lebih seperti itu, ya. Dan bukan itu saja, bahkan sudah sering sekali kita dengar klaim dari teman-teman saudara-saudara kita ya, orang muslim yang mengatakan bahwa Alkitab itu Taurat, Zobur, Injil itu benar dari Tuhan, tetapi kemudian sudah disempurnakan di dalam Al-Quran. Ya, jadi nabi-nabi terdahulu sebelumnya sudah ada, dan nabi yang terakhir itulah yang kami muliakan, yaitu Nabi Muhammad. Dan kitab Taurat, Zobur, Injil itu benar adanya, tetapi kitab yang menyempurnakan semua itu adalah kitab Al-Quran. Begitulah klaim daripada teman-teman saudara-saudari kita orang Muslim. Malam ini kita akan bahas lebih lanjut ya tentang apakah kitab suci perlu direvisi. Ya, yang harus kita tahu, kita sadari seperti yang kita sudah bahas sebelumnya ya, dalam topik kitab suci yang sebenarnya dari surga. Ya, bagi yang belum berkesempatan hadir pada saat itu, nanti bisa lihat di video di YouTube ya, ada rekaman ya daripada pertemuan kita pada malam itu. Ya, dan ini adalah sambungannya. Dikatakan di situ juga, dan sekarang kita ulang kembali, kitab suci itu pada dasarnya diinspirasi oleh Tuhan. Ya, perbedaan antara Alkitab dengan Al-Quran, ini untuk sebagai wawasan kita bersama saja ya. Orang Islam beranggapan bahwa Al-Quran itu adalah wahyu dari Tuhan yang benar-benar bahasa dari surga, word by word, artinya kata demi kata itu ditulis oleh Allah. Itu dari versi Islam ya tentang Al-Quran. Ya, itu ya terserah mereka ya beranggapan seperti itu. Tapi kalau kita baca Alkitab, kita bedah Alkitab, kita sudah pelajari Alkitab ditulis selama kurang lebih 1500 tahun oleh sekitar 40 penulis yang berbeda, ya, latar belakang yang berbeda, di 3 benua yang berbeda, dengan waktu yang sangat panjang, dan kalau kita lihat bahasanya itu berbeda satu dengan yang lain, ya, bahasanya. Tapi intisari topik atau kebenaran yang ada dalam Alkitab itu sendiri sama dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, makanya kita lihat gaya bicara ya. Contohnya kitab Taurat ya, kitab Taurat yang ditulis oleh Musa. Musa itu adalah sarjana Mesir ya. Dan kita lihat cara penulisannya sama seperti Lukas. Lukas itu adalah seorang terpelajar. Cara penulisannya itu benar-benar kalau kita baca Lukas pasal 1 itu dari riset ya, dari metode ilmiah yang dia kumpulkan tentang Tuhan Yesus ya, saksi mata tentang kehidupan Tuhan Yesus. Ditulislah semuanya oleh seorang Lukas ya.
Sama seperti Musa pada saat menulis kitab Taurat. Gaya penulisannya itu luar biasa, seperti orang yang benar-benar berpendidikan. Tapi kalau kita lihat contoh Petrus, Yohanes, dan lain-lain, nah itu gaya bicaranya itu, gaya penulisannya itu adalah gaya penulisan yang lebih mudah dimengerti, ya, biasa. Artinya lebih praktikal. Karena mereka latar belakangnya juga adalah seorang nelayan. Nah, ingat baik-baik. Mereka adalah latar belakangnya nelayan, jadi lebih praktikal, tidak usah bicara yang tinggi-tinggi. Berbeda dengan halnya Paulus, ya. Kitab Roma, waduh, 1 Korintus, 2 Korintus luar biasa. Itu seperti sarjana hukum, ya. Jadi cara penulisannya berbeda, tetapi intisarinya sama. Makanya kalau kita tidak membedah Alkitab itu, kita tidak bisa dapatkan intisarinya. Dan kita akan berpikir bahwa mereka itu seakan-akan bertolak belakang. Padahal sebenarnya sama. Ya, nanti mungkin ada di jam sesi diskusi, kalau ada yang mau bertanya silakan ya. Tapi dalam pembelajaran saya juga, kalau kita baca sekilas akan seperti berbeda. Kenyataannya tidak. Kenapa? Karena nubuatan dihasilkan bukan oleh kehendak manusia, tapi oleh dorongan Roh Kudus. Orang berbicara atas nama Tuhan. Orang menulis atas nama Tuhan. Segala sesuatunya karena dorongan Roh Kudus. Itulah sebabnya walaupun 1500 tahun, walaupun sekitar 40 penulis yang menulis kitab suci, ditulis dalam 3 bahasa yang berbeda, Yunani, Ibrani, Aramaik, dan juga dalam 3 benua yang berbeda, Afrika, Asia, dan Eropa, tapi tidak ada yang bertentangan satu dengan yang lain. Luar biasa kitab suci yang kita pegang itu. Nah, Mazmur 19 ayat 8 mengatakan, mengungkapkan tentang kesempurnaan kitab suci. Dikatakan Taurat Tuhan itu apa? Sempurna. Menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Jadi Taurat Tuhan itu sempurna. Ya. Tuhan itu adalah sempurna dan firman-Nya adalah sempurna juga. Dan yang kita sudah pelajari sebelumnya, firman itu mengambil rupa menjadi manusia, dan itulah manusia Yesus. Dan dikatakan juga dalam Alkitab bahwa Yesus Kristus itu adalah seorang yang tak berdosa. Ya, karena memang firman Tuhan itu harus sempurna. Itulah sebabnya Yesus adalah kurban yang sempurna untuk menghapus dosa kita. Ya. Yesus sempurna, firman Tuhan sempurna, itulah sebabnya Taurat Tuhan itu sempurna. Yohanes 10 ayat 35 mengatakan, kitab suci tidak dapat dibatalkan. Itulah sebabnya ada nubuatan-nubuatan, ya. Salah satu fenomena dalam kitab suci, yaitu nubuatan-nubuatan yang terlalu banyak. Sedangkan nubuatan tentang Yesus Kristus saja di perjanjian lama itu ada lebih dari 100. Ya, dan kita sudah pelajari yang lalu, ya. Kemungkinan persentase dari semua nubuatan itu terpenuhi dalam diri satu orang, yaitu Yesus Kristus, itu adalah mustahil. Tapi sudah dinubuatkan, berbeda dengan manusia. Manusia hanya bisa memprediksi. Oh, nanti tahun kapan? Piala Eropa, Piala Dunia, ya, sepak bola. Siapa kira-kira yang jadi juara? Cuma bisa prediksi. Oh, Messi sekarang sudah mulai menua. Oh, mungkin bukan Argentina lagi. Siapa yang lagi? Cuma bisa prediksi. Ya, bisa terjadi, bisa tidak. Tapi kalau kitab suci, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, pasti terjadi. Ya. Kalau seandainya tidak terjadi, berarti itu bukan kitab suci. Itulah sebabnya sering sekali saya bertemu dengan ateis, dan saya katakan kepada mereka yang meragukan tentang Alkitab, saya katakan, kalau seandainya dunia ini menjadi lebih baik secara politik, sosial, ekonomi, dan tidak ada perang lagi seperti yang diungkapkan oleh banyak pemimpin dunia, termasuk salah satunya adalah Paus pada saat mencoba mendamaikan Israel dan Palestina, saya katakan berarti Alkitab itu tidak benar, dan saya siap untuk meninggalkan iman percaya saya. Tapi saya yakin itu tidak mungkin terjadi. Dan puji Tuhan, iman saya berbuah. Saya bisa melihat
ya, Tuhan buktikan bahwa memang dunia ini tidak mungkin lebih baik. Tidak mungkin lebih baik. Perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Bahkan dikatakan menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali akan semakin parah. Ya, kita bisa lihat di dalam Matius 24, ya, di dalam 2 Timotius, di kitab Timotius juga tentang akhir zaman orang akan menjadi cinta diri, ya, pembual, ya, seakan-akan beragama tetapi sebenarnya tidak mengakui kodrati daripada Tuhan, ya. Agamanya, ya, saya beragama Kristen, tapi mungkin tidak pernah ke gereja, mungkin dalam persekutuan tidak mau, lebih mengutamakan bisnis, pekerjaan, dan lain-lain daripada Tuhan. Dan itu sudah dinubuatkan. Itulah sebabnya saya bersyukur, kita semua harus bersyukur karena kita bisa menyempatkan waktu untuk bisa bertemu, walaupun ya seminggu sekali, walaupun berjauhan, tapi bisa bertemu di media Zoom ini, online, ya. Tapi kita bisa bersekutu bersama, bisa berbakti, berdoa bersama. Puji Tuhan. Karena akhir zaman itu dikatakan orang seperti tidak kenal Tuhan lagi. Dan kalau kita lihat semuanya orang sudah tidak takut lagi dengan Tuhan. Kejahatan merajalela di mana-mana. Tidak takut membunuh lagi. Ya, persis kejadian seperti sebelum air bah datang. Dan kalau zaman dulu, ya, air bah membinasakan dunia ini, sekarang bukan air bah lagi. Kitab Petrus mengatakan bahwa api neraka sedang menanti kepada mereka manusia-manusia durhaka. Semoga kita semua tidak mendapat bagian daripada neraka tersebut. Kembali, kitab suci tidak dapat dibatalkan. Nubuatan pasti terjadi. Ini bukan prediksi manusia tetapi perkataan Tuhan semata. Lebih jauh dalam perbandingan kitab suci. Tadi sudah dikatakan firman Tuhan itu sempurna, tidak ada lagi yang perlu disempurnakan. Kalau sudah sempurna, untuk apa disempurnakan? Ya, jadi ini saya tidak tahu di sini apakah teman saya, sahabat saya yang Islam menghadiri, tapi kalaupun tidak, di YouTube nanti akan ditonton oleh banyak orang Islam. Ini pesan buat kita semua. Ya, buat teman-teman saudara-saudari yang beragama Islam. Banyak yang mengatakan bahwa Al-Quran menyempurnakan kitab Taurat, Zabur, Injil. Kalau Al-Quran menyempurnakan kitab suci, maka itu berarti firman Tuhan itu tidak sempurna. Harus direvisi supaya sempurna. Dan itu bisa didapatkan dalam Al-Quran. Kalau klaim itu betul. Belum lagi pernyataan bahwa di dalam Al-Quran sangat berbeda dengan kitab Taurat, Zabur, Injil. Sangat berbeda. Ya, dan ini saya bukan menghina tapi menyatakan fakta. Ya, contohnya dalam Al-Quran dikatakan bahwa di surga itu kita akan dilayani oleh bidadari cantik. Dan kita akan berhubungan seks setiap hari. Di dalam Alkitab itu tidak benar. Oleh sebab itu, tidak mungkin kitab suci itu disempurnakan. Silakan memilih apakah kita mau pilih Al-Quran atau kita mau milih Alkitab. Tapi kalau menghubungkan keduanya bahwa Alkitab itu sudah disempurnakan dalam Al-Quran, itu keliru. Karena doktrinnya sangat berbeda. Itu saya baru ungkapkan satu dari banyak pertentangan antara Al-Quran dengan Alkitab. Tapi kembali, ya, saya secara pribadi tidak mengakui bahwa Al-Quran itu menyempurnakan kitab Taurat, Zabur, Injil. Ya, bukan karena saya fanatik Kristen, karena hal itu tidak masuk di akal budi kepintaran hikmat yang saya peroleh. Karena kalau seandainya kitab suci harus disempurnakan menjadi Al-Quran, berarti firman Tuhan itu tidak sempurna. Sehingga harus disempurnakan dalam Al-Quran. Ya, jadi sangat bertentangan dengan apa yang Tuhan katakan sendiri di dalam Alkitab. Baru ada lagi revisi-revisi yang dilakukan oleh golongan tertentu. Ya, dilakukan hanya untuk menjalankan agenda mereka. Contohnya the King James Bible. Dulu ada namanya King James Bible, ya.
King James Bible itu adalah Alkitab bahasa Inggris yang mula-mula lah ya. Salah satu dari yang mula-mula. Ya. Sekarang dibuat Queen James Bible. Queen itu ratu. Jadi sebenarnya James itu King James, Raja King James ya. Tapi sekarang dibuat Queen James Bible. Kenapa dibuat Queen James Bible? Supaya ya ada Adam and Steve. Bukan Adam dan Hawa, tapi Adam dan Stephen. Supaya melegalkan hubungan antara laki-laki dengan laki-laki. Dibuatlah Queen James Bible. Ya. Jadi ayat-ayat yang benar-benar mengecam homoseksual, contohnya dalam Imamat 18 ayat 22, wah, itu kan dikatakan kan, siapa yang tidur dengan laki-laki seperti tidur dengan perempuan itu adalah abomination, kejijikan bagi Tuhan. Ya, hal-hal seperti itu ya hapus. Tidak boleh ada di Queen James Bible. Ya. Baru yang di dalam kitab Roma, dalam kitab Wahyu, banyak lagi direvisi sedemikian rupa supaya menekankan bahwa Tuhan mengasihi semua orang dan bahkan gay pun bisa masuk surga. Itulah Queen James Bible. Ya. Dibuat untuk mengakomodasi pihak LGBTQ. Ya, jadi di situ tidak ada teguran kepada pihak LGBTQ. Situ prinsipnya adalah Tuhan kasih dan Tuhan akan terima engkau apa adanya walaupun engkau gay. Luar biasa ya, revisi kitab suci ya. Yang baru ada di sini New World Translation Bible. Pernah dengar New World Translation Bible? Itu dari golongan Saksi Yehova. Nah, ini saya kebetulan Tuhan izinkan untuk mengecap bangku di teologi. Sekarang saya sedang belajar bahasa Greka, Koine Greek, bahasa asli Alkitab. Nah, di New World Translation Bible itu kata kurios, ya, Tuhan atau Tuan, ya, itu bisa Tuhan, bisa Tuan. Tapi mereka atur sedemikian rupa supaya kalau berhubungan dengan Tuhan Yesus, mereka bukan katakan Tuhan. Mereka katakan Tuhan biasa. Ya. Tapi kalau kepada Bapa, mereka baru katakan Tuhan. Ya, jadi terserah mereka. Kenapa? Karena mereka tidak mau Yesus menjadi Tuhan. Karena bagi mereka Yesus adalah ciptaan mula-mula. Dan mereka kutip juga Alkitab, luar biasa. Ya. Jadi hati-hati kita. Ada Alkitab, bukan ada. Banyak Alkitab yang diciptakan, dibuat sedemikian rupa untuk mengakomodasi pengertian daripada orang-orang. Nah, mungkin di lain waktu dan kesempatan, tapi ini agak dalam ya. Semoga kalau ada lain waktu dan kesempatan, kita bisa adakan seminar tentang perbedaan Alkitab yang satu dengan yang lain. Itu ada lumayan banyak, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, perbedaan. Tapi poinnya adalah hati-hati dalam memilih Alkitab. Alkitab secara umum doktrinnya sama, tapi ada beberapa Alkitab yang benar-benar bertentangan dengan firman Tuhan. Ya. Nanti kita akan bahas lagi mungkin di sesi diskusi. Baru yang terakhir. Nah, ini yang dikatakan oleh saudara Ratanto yang lalu. Revisi oleh AI, Artificial Intelligence. Itu melecehkan Tuhan, sang pemberi firman. Kenapa? Karena bayangkan manusia yang diciptakan bermoral dan berakal budi berbeda dengan binatang dan tumbuhan. Manusia tidak diizinkan. Apalagi sesuatu. AI itu adalah sesuatu. Bukan seseorang. Seseorang saja tidak boleh merevisi kitab suci. Apalagi sesuatu yang tidak berakal budi seperti mesin, komputer, software, whatever. Itu pelecehan kepada firman Tuhan. Dan tentunya kepada Tuhan sendiri, sang pemberi firman. Seakan-akan Tuhan tidak tahu bagaimana harus berfirman. Tuhan tidak tahu bagaimana cara menyelamatkan manusia ini yang sudah jatuh dalam dosa. Ya. Sekarang kita lihat fungsi kitab suci. 2 Timotius 3:16. Segala tulisan yang diilhamkan Tuhan memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara-saudari sekalian, kita semuanya termasuk saya,
Kalau kita tidak mau ditegur, jangan baca Alkitab. Alkitab itu tidak dianjurkan untuk dibaca oleh orang-orang yang tidak mau ditegur. Ya. Tapi kalau Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, dan saya, kita mau mencari firman Tuhan, kita siap ditegur, bacalah Alkitab. Maka Alkitab itu akan mengubah kita menjadi manusia yang lebih baik. Karena Alkitab itu dirancang oleh Tuhan, Sang Pengilham, untuk mengajar kita. Kita tidak tahu apa-apa tadinya, tapi oleh karena Tuhan kita tahu. Oh, kenapa kita menderita? Oh, kenapa kita suka sakit? Sakit itu, oh ternyata karena dosa. Kalau tidak ada dosa, maka tidak ada sakit penyakit, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Semuanya kita diajar, ya. Yang lalu kita sudah belajar tentang etiket atau cara makan, ya. Tidak semuanya kita bisa makan. Kita diajar mengenai yang halal, yang haram. Bukan saya yang mengajar. Semua kutipan dari Alkitab. Tuhanlah yang merancang tubuh manusia, yang menciptakan manusia, yang tahu makanan kita. Tuhanlah yang mengajar kita, ini yang kamu bisa makan. Yang lain, jangan. Sama, bukan cuma makanan. Semua hari tidak sama. Ya, makanya Yeskiel 22 ayat 26 bilang apa? Imam-imamnya memperkosa hukum Tauratku. Tidak membedakan antara yang halal dan haram. Tidak membedakan mana yang hari kudus. Semua hari sama saja. Ya. Itulah sebabnya kita baca Alkitab untuk diajar yang mana hari Sabat yang sebenarnya. Setiap hari kita harus berbakti, memuji Tuhan. Yes, renungan pagi, renungan malam, altar, family altar. Yes, kita harus. Walaupun banyak yang saya tahu tidak melakukan hal ini. Ya, tidak ada namanya renungan pagi, renungan malam dalam keluarga. Ya, kita berubah. Kita diajar untuk harus ada family altar. Ulangan 6 katakan, orang tua harus ajar kepada anak-anaknya bagaimana untuk menyembah Tuhan dan dalam roh dan kebenaran. Pagi, malam, katakan tentang cinta kasih Tuhan. Kita diajar. Tapi kalau hari Sabat cuma ada satu hari, yaitu hari ketujuh. Karena hari lainnya kita boleh bekerja, hari Sabat tidak boleh. Itulah sebabnya Alkitab itu fungsinya adalah untuk mengajar. Menyatakan kesalahan. Kalau kita salah, kita baca Alkitab, kita ditegur. Pertanyaannya, kita mau ditegur atau tidak? Kita mau mengeraskan hati atau kita mau melunakkan hati? Makanya ada firman mengatakan, jangan keraskan hatimu. Bila engkau mendengar suaranya hari ini, berubahlah hari ini juga. Karena Tuhan menghajar setiap orang yang dikasihinya. Ya. Jadi, jangan keraskan hati. Lalu dikatakan firman Tuhan untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Makanya saudara-saudara sekalian, sering saya bertemu dengan orang Islam yang melecehkan Alkitab, mengatakan bahwa dalam Alkitab itu ada banyak perzinahan, pembunuhan, dan lain-lain. Saya katakan, karena dalam Alkitab itu menyatakan kesalahan, makanya segala dosa disingkapkan. Bahkan dosa yang dilakukan oleh para nabi Tuhan sekalipun. Itulah saya katakan kepada mereka, ya, nabi kita ada beberapa yang menurut kalian sama. Oke, nah siapa nabi? Nabi Daud. Saya bisa kasih tahu salahnya apa. Nabi siapa? Sulaiman. Saya bisa kasih tahu salahnya. Bukan karena kita menghakimi para nabi, bukan. Tapi Tuhan sudah menghakimi mereka melalui menyingkapkan kesalahan mereka di dalam Alkitab. Supaya generasi berikut-berikutnya, yaitu kita semua yang belajar Alkitab, tidak mengulangi kesalahan yang sama. Itulah sebabnya kekristenan tidak mengenal poligami. Ya. Sedangkan 2 istri saja tidak boleh, apalagi 3, 4, 5, 6, tidak boleh. Karena sudah ada contohnya dalam Alkitab. Makanya pada saat saya sedang berdiskusi dengan seorang Muslim, lalu kita membahas tentang Nabi mereka, Nabi Muhammad, dan orang Islam itu mulai terlihat gusar, saya katakan, jangan marah dulu Pak. Tenang, tenang. Karena Nabi kalian, Muhammad, belum seberapa. Ya, Nabi Sulaiman itu 700 istri, 300 gundik. Jadi jangan marah siap membela Nabi Muhammad.
Dalam Alkitab, para nabi semuanya itu punya salah. Tapi kita diajar untuk tidak berbuat kesalahan yang sama. Siapa? Nabi Musa. Waduh, ada banyak dosanya. Ya kan? Itulah kenapa kitab suci diberikan kepada kita untuk mengajar kita, memperbaiki kelakuan kita, dan mendidik kita dalam kebenaran. Masalah terhadap kitab suci. Kitab suci kita harus kita akui. Sering sekali kitab suci ini disalahartikan. Ya, Alkitab sering disalahartikan. Ada namanya salah terjemahan. Ya, itulah sebabnya kami belajar eksegesis di hermeneutika. Ya, artinya membedah Alkitab kata demi kata. Ya, dan setelah saya mempelajari beberapa saja, dan tujuan saya adalah mempelajari semuanya, dan tentunya kita semua harus ya mempelajari, tapi mungkin kalau tidak berkesempatan, itulah sebabnya kita saling mengisi satu dengan yang lain, dan saya selalu membagi apa yang saya dapatkan. Ada banyak dalam Alkitab itu yang disalah terjemahkan. Ya, yang lalu kita sudah bahas, contohnya di dalam Imamat 11, diterjemahkanlah jangan makan babi hutan. Padahal jelas-jelas di situ sedang membahas babi saja. Dan Alkitab tahun 70-an, saya pernah pegang Alkitab tersebut, ya, diterjemahkan babi saja, ya. Jangan makan babi karena itu haram bagimu. Tapi sekarang diganti babi hutan, seakan-akan babi hutan tidak boleh, tapi kalau babi yang diternakkan itu boleh. Nah, itu terjemahannya salah, ya. Baru salah interpretasi ayat. Nah, yang kalau disalah artikan, nah kita lihat ya, Matius 13 ayat 14 sampai 16. Perhatikan baik-baik. Maka pada mereka genaplah nubuatan Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun kamu tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun kamu tidak menanggap. Jadi, wah, ini bahaya Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Ada saatnya kita, mudah-mudahan itu tidak terjadi kepada kita. Beberapa orang akan mencoba membaca Alkitab, tapi mereka tidak akan mengerti. Mereka akan melihat, tapi mereka tidak akan menanggapi apa yang mereka lihat. Ya. Dan itu adalah kutukan. Dan itu bukan karena Tuhan rancang supaya orang tersebut masuk neraka, bukan. Tapi karena orang itu yang memilih seperti itu. Lihat di ayat 15. Karena hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tapi berbahagialah matamu, semoga ini menjadi berkat bagi kita semua, karena engkau melihat dan telingamu mendengar. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, kalau kita sudah mendengar firman, sesederhana apapun firman itu, jangan keraskan hati. Karena kalau kita keraskan hati, maka hati kita ini akan menebal, dan pada saat kita mendengar, pada saat kita melihat, maka sudah tidak kerasan lagi. Ya? Walaupun kita melihat, tapi mata kita akan melekat tertutup. Dan kita tidak akan bertobat kembali. Karena kita membaca firman hanya untuk cari hal-hal yang membuat saya nyaman, yang membuat saya tidak perlu bertobat dari keberdosaan saya. Nah, ini yang bahaya. Itulah sebabnya pada saat kita membaca Alkitab, kita melihat teguran Tuhan, pikirkan baik-baik. Kalau kita belum bisa melakukan suatu kebenaran, setidaknya yakini bahwa saya sudah berdosa. Lalu kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya supaya mau untuk memampukan kita untuk meninggalkan dosa kita. Karena kalau tidak, saudara-saudara sekalian, luar biasa. Ya, kita akan baca Alkitab itu, tapi kalau sesuatu menegur kita, kita akan skip, kita akan lanjut ke pelajaran berikutnya. Karena saya tidak mau ditegur. Itu yang bahaya. Makanya Tuhan bilang dalam Matius 7 ya, ayat 21 sampai 23. Hari terakhir banyak orang akan katakan kepada Tuhan, Tuhan, kami bernubuat demi namamu.
Ya, kami menyembuhkan demi namamu. Kami mengusir setan. Bayangkan, mengusir setan demi namamu. Dan itu terjadi. Tapi Tuhan katakan apa? Aku tidak kenal engkau. Enyalah kalian semua pembuat kejahatan. Ya, hati-hati. Pada saat kita membaca firman, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, lunakkan hati kita. Kalau kita tahu kita sedang dalam keadaan salah dan berdosa, sedikit banyak akui bahwa kita berdosa. Karena kalau kita tidak akui, maka kita akan semakin mengeraskan hati. Yang berikut, firman Tuhan, Alkitab kita juga disalah artikan, disalah terjemahkan. Tadi saya sudah katakan contohnya ya, di Imamat 11. Dan ada banyak, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ada banyak. Mungkin lain waktu kita akan, ya kalau waktunya cukup ya, karena itu akan cukup menyita waktu ya. Perbandingan antara Alkitab-Alkitab dan terjemahan yang salah atau kurang tepat dalam Alkitab. 2 Petrus 3 ayat 16 dan 17. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Ini tulisan Rasul Petrus. Lalu Petrus sedang mengatakan atau berbicara tentang Paulus yang dalam surat-suratnya ada hal-hal yang sukar dipahami. Tadi saya sudah katakan bahwa Rasul Paulus itu gaya penulisannya dalam kitab Roma, kitab Galatia, kitab Korintus itu seperti sarjana hukum. Ya, jadi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, bayangkan kalau rakyat jelata membaca tulisan seorang sarjana hukum. Nah, itu dia. Apa yang akan terjadi? Hati-hati. Karena kita harus lihat gaya penulisannya. Jadi kita harus pahami Alkitab itu betul. Karena kalau tidak, lihat nih, surat-suratnya, surat-surat Rasul Paulus ada hal-hal yang sukar dipahami. Sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkan tulisan Rasul Paulus menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Ayat 17, tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya, karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan, perhatikan, kesesatan orang-orang yang tidak kenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Oleh sebab itu, sangat ironis. Banyak sekali di antara kalangan orang Kristen, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, yang mengatakan bahwa sejak kedatangan Tuhan Yesus, kita hidup di dalam kemerdekaan. Kita bebas. Ya, bebas, merdeka. Ya, tapi merdeka dari apa? Merdeka dari dosa. Bukan merdeka di dalam dosa. Oleh sebab itu, banyak orang Kristen mereka minum-minum, pesta pora, melakukan segala sesuatunya yang bertentangan dengan hukum Taurat dengan alasan kasih karunia. Dan mereka selalu kutip tulisan Rasul Paulus. Mereka lupa. Perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dan siapapun nanti yang akan menonton di YouTube. Catat baik-baik. Roma 3 ayat 31. Roma 6 ayat 15. Catat itu. Dikatakan di situ, apakah dengan kasih karunia kami membatalkan hukum Taurat? Rasul Paulus katakan, tidak. Sekali-kali tidak. Malahan kami meneguhkannya. Bayangkan. Jadi Rasul Paulus tidak berani untuk menghapus hukum Taurat. Ya. Tapi dikutiplah dari Galatia, dikutiplah seakan-akan hukum Taurat, seakan-akan 10 hukum itu sudah tidak berlaku lagi. Ya. Itulah sebabnya sekarang perzinahan di mana-mana di kalangan umat Kristen. Toh kita sudah dibebaskan dalam nama Yesus. Ya, ada makanan halal dan haram. Makanan haram didoakan dalam nama Yesus jadi halal. Doktrin dari mana seperti itu? Tidak ada. Sesuatu yang haram lalu kita doakan menjadi halal. Dan dikutiplah dari kisah para rasul 10. Padahal kalau kita baca konteks kisah para rasul 10 dan 11 itu tidak membahas tentang makanan halal dan haram. Dikutiplah dari 1 Korintus 8, dikutiplah dari Kolose 2 ayat 16. Luar biasa. Di sini dikatakan, banyak orang memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Supaya mereka yang tidak kenal hukum itu bisa menyesatkan banyak orang. Padahal di dalam
Mazmur dikatakan hukum Taurat itu apa? Taurat Tuhan itu apa? Sempurna. Tapi orang mengatakan bahwa oh Tuhan Yesus datang sudah dilunakkan. Saudara-saudara sekalian, camkan baik-baik. Tuhan Yesus Kristus datang untuk menebus kita dari dosa. Bukan supaya kita hidup di dalam dosa. Dan perhatikan ini baik-baik. Yesus Kristus datang justru membuat kita membongkar segala kemunafikan yang ada pada orang Yahudi pada saat itu dan kepada kita saat ini. Karena Yesus katakan, dengan melihat saja seorang wanita dan engkau menginginkannya, engkau sudah berzina. Jadi siapa bilang Yesus datang untuk melunakkan hukum Taurat? Tidak. Yesus katakan, bila mana engkau membenci saudaramu, engkau sudah membunuh. Siapa bilang Tuhan Yesus datang melunakkan hukum Taurat? Tidak. Justru membuat kita tahu bahwa kita ini penuh dengan kemunafikan. Kita ini tidak sanggup untuk melakukan hukum Taurat secara sempurna. Oleh sebab itu, bukan kita hapus hukum Taurat itu tersebut, tapi kita banyak berdoa supaya Roh Kudus datang memampukan kita supaya kita hidup dalam kebenaran. Tapi disalahartikan seakan-akan hukum Taurat itu sudah tidak ada. Masalah terhadap kitab suci yang berikutnya tidak dilakukan. Nah, ini dia. Sudah baca, sudah tahu kebenaran, Tuhan ampuni dosa saya. Tapi terus dilakukan dosa tersebut. Kebenaran tidak kita lakukan. Lihat, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama seperti orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita memiliki iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan itu adalah hal yang sangat baik. Tetapi setan pun tahu bahwa Tuhan itu ada. Setan sendiri bahkan sudah melihat kemuliaan, sudah melihat keberadaan daripada Tuhan, karena setan dulu berada di surga. Tapi dia tidak melakukan perkataan Tuhan tersebut. Dia memberontak. Dan kalau kita hanya percaya, Yakobus katakan iman tanpa perbuatan adalah mati, sia-sia. Jadi kalau Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian dan saya, kita cuma baca Alkitab tapi kita tidak melakukan, sia-sia. Maka fondasi iman kita akan rubuh. Tuhan Yesus katakan akan rubuh. Cepat atau lambat, kalau kita tidak melakukan firman Tuhan yang kita sudah ketahui kebenarannya, maka firman Tuhan katakan cepat atau lambat, kita akan menanggalkan iman kita. Dan kita akan memberontak kepada Tuhan. Dan kita tidak akan percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, kalau ada firman Tuhan yang menegur, sadari, 1 Yohanes 1 ayat 9, akui kesalahan kita, dan minta tolong supaya Tuhan sucikan kita dari kejahatan kita, dan biarlah Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan firman tersebut. Masalah yang terakhir, peran si jahat, iblis yang menambah dan mengurangi isi kitab suci. Luar biasa. Ya. Imamat 18 ayat 22 mengatakan suatu kejijikan bagi Tuhan. Bukan saya yang katakan, bagi Tuhan bila melihat seorang laki-laki tidur dengan laki-laki layaknya tidur dengan perempuan. Ya. Ada juga di ayat lainnya, bila mana seorang laki-laki menggunakan pakaian perempuan. Itu juga tidak bisa. Ya. Tapi direvisi sedemikian rupa, dibuatlah King James Bible seakan-akan yang penting kita percaya kepada Tuhan. Tuhan itu kasih. Saudara-saudari dan saya, kita semua bisa masuk surga. Dan bahkan di beberapa negara bagian sudah diberlakukan bahwa jangan coba-coba untuk menobatkan orang-orang dari kaum LGBTQ. Karena kita bisa dihukum. Karena itu hak asasi mereka. Luar biasa. Ya. Hukum dirubah. Ya, jangankan hukum. Alkitab saja berani mereka rubah. Untuk propaganda mereka sendiri. Ya. Ulangan 4 ayat 2 katakan apa? Jangan kamu tambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, kata Tuhan. Dan jangan kamu kurangi. Tidak ada revisi-revisi dalam firman Tuhan, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhanmu yang kusampaikan kepadamu.
Dan memang saya akui Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, tidak semua orang mengecap pendidikan terutama dalam hal bahasa asli Alkitab. Itulah sebabnya semoga Tuhan mengendaki saya sampai selesai, ya, saya dalam perkuliahan teologi ini, saya belajar bahasa Ibrani, Yunani, saya dalami, supaya tujuan mulia di depan dalam hal penginjilan, supaya banyak orang lebih mengetahui apa maksud daripada Tuhan. Ya, karena sudah banyak nabi-nabi palsu, ya, hamba-hamba Tuhan yang mengaku hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta sekalipun, imam, pastor, siapapun itu, yang membuat doktrin baru yang benar-benar bertentangan dengan firman Tuhan. Dan saya sangat prihatin. Ya. Ingat, kitab suci jangan direvisi. Wahyu 22 ayat 18 dan 19 katakan, kalau engkau mau menambah-nambah firman Tuhan, maka malapetaka akan ditambahkan. Kalau engkau mau mengurangi porsi daripada firman Tuhan, supaya engkau, ya jangan sampailah, ya, hubungan kita dengan orang lain menjadi retak, ya kita tidak kasih tahu kepada orang, atau kita kurang-kurangin porsi daripada firman Tuhan tersebut. Hati-hati, kalau kita mengurangi perkataan dari firman Tuhan, maka Tuhan akan ambil bagian kita dari pohon kehidupan. Ya, ini penjabarannya. Artinya sederhana, kalau kita mengurangi, ya kita tidak akan masuk surga. Jangan tambah, jangan kurangi. Apa yang Tuhan katakan, thus saith the Lord. Apa yang Tuhan katakan, itu yang kita buat. Ya. Lalu bagaimana mengatasi masalah kesalahpahaman? Tadi kita sudah lihat ya, ada banyak orang salah paham dalam baca Alkitab. Ya, yang pertama, rajin selidiki Alkitab supaya kita mengetahui bila ada penyimpangan ayat. Mazmur 1 ayat 1 dan 2, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat Tuhan itu siang malam. Rajin baca, siang malam, siang malam. Rajin baca, jangan cuma baca buku tentang Alkitab. Saya selalu katakan kepada di gereja saya dan di mana-mana. Dan di fellowship ini pun saya selalu katakan, jangan cuma baca buku tentang Alkitab. Atau jangan cuma dengar khotbah tentang Alkitab. Bukan itu tidak baik, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Silakan. Tapi berbeda dengan kalau kita membaca Alkitab itu sendiri. Didahului dengan doa dan ditutup dengan doa. Dan kita selidiki, Tuhan, apa yang Engkau mau supaya aku perbuat. Dan bila mana kita rajin menyelidiki Alkitab, kita akan tahu bahwa ada ayat yang menyimpang. Sama seperti pada saat kita memiliki mobil misalnya, kita rajin cuci mobil itu, kita akan tahu, wah ini kok ada penyok, kok ada yang rusak, kok ada baretan. Karena setiap hari kita cuci. Itulah yang dialami oleh banyak sopir-sopir di luar sana. Mereka cuci, pada saat mereka cuci, mereka tahu, oh ada goresan, ada baretan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kenapa ini sangat penting? Karena saya pernah alami pada saat saya download Alkitab, ya, Alkitab tertentu dari salah satu aplikasi tertentu, dan mereka bisa rubah, ya, dan tidak menutup kemungkinan, apalagi sekarang sudah zamannya AI, artificial intelligence, ya. Nanti suatu saat nanti Alkitab yang kita punya akan secara otomatis terupdate, dan itu bisa berubah sedikit demi sedikit. Dan bahkan kalau kita lihat sejarah Alkitab, ya ini sedikit tambahan saja ya, ada ya orang yang terkemuka yang akhirnya membuat suatu Alkitab tertentu, ya, dan Alkitab itu terkenal, dan mereka katakan bahwa sedikit demi sedikit, satu kata, dua kata, tiga kata, orang-orang tidak akan menyadarinya, dan sampai akhirnya doktrin semuanya itu, doktrinisasi itu dibagikan kepada umat, dan umat tidak akan tahu kalau ada penyimpangan dalam ayat-ayat tertentu. Ya. Jadi harus rajin baca Alkitab, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Saya punya Alkitab di handphone saya, di laptop saya, tapi itu tidak bisa menggantikan Alkitab buku yang saya punya. Ya, karena kalau Alkitab buku kita bisa tandai, kita bisa lihat, dan tidak bisa terupdate otomatis. Ya, kita harus punya buku Alkitab. Dan terkadang sekarang sangat disayangkan orang-orang Kristen malu untuk menunjukkan mereka bawa Alkitab. Ya, bahkan ke gereja saja sering saya melihat orang-orang tidak rajin lagi baca Alkitab, bawa Alkitab. Malu.
Jadi datang ke sana cuma bawa apa? HP. Sampai di dalam gereja, buka ayat bersautan, buka Alkitab cuma pakai HP, tidak lagi pakai buku Alkitab. Ya, luar biasa. Saya menyarankan, jangan malu kita bawa Alkitab, jangan bilang itu berat, jangan. Pada saat kita bawa ke gereja, bawa itu. Karena itu adalah firman Tuhan. Yang kedua, minta hikmat pengertian dari surga saat membaca firman. Matius 7, 7, 8, 7 dan 8, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ya. Jadi ini berbicara secara konteks tentang Roh Kudus, ya. Dan Roh Kudus itu juga yang membuat kita untuk mengerti firman, tentu saja. Jadi jangan sampai bukan cuma, bahkan teologi kemakmuran selalu mengatakan bahwa ini minta harta. Kalau engkau mau mobil yang bagus, rumah yang bagus, taruh pajang, doakan setiap hari. Semuanya selalu tentang harta. Padahal ini tentang kebenaran firman Tuhan. Kalau kita tidak mendapatkan hikmat itu, minta kepada Tuhan dan Tuhan akan berikan. Ya. Yang ketiga, simpan hikmat itu dalam hati dan berbuat sesuai dengan hikmat yang diberikan. Kita harus berbuah, ya. Berbuah itu adalah iman kita itu harus berbuah, jangan menjadi iman yang mati. Makanya Matius 13 ayat 11 dan 12 dikatakan, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tapi kepada mereka tidak. Siapa yang mempunyai, ya, kepadanya akan diberi, tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Jadi, pada saat kita memiliki hikmat itu, kita harus berbuah. Ingat, Tuhan Yesus amarkan pada saat kedatangannya, kalau ada yang tidak berbuah, kapak sudah siap untuk menebang pohon tersebut. Kalau saudara-saudari dan saya memiliki iman kepada Tuhan, tapi kita tidak memiliki buah-buah roh tersebut, tidak ada buahnya lagi, maka siap-siap kita akan ditebang. Ya, hati-hati. Ya, dan situlah dikatakan kita harus berbuah. Ya, yaitu caranya apa? Berbuat sesuai dengan hikmat yang diberikan. Yang keempat, tahu batasan kita sebagai manusia dan pikirkan hal-hal yang disingkapkan saja. Pada saat kita mendalami firman, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, ingat, ada hal-hal yang kita tidak mengerti. Otak kita hanya terbatas. Ada hal-hal yang kita tidak bisa mengerti. Biarlah itu kita simpan, kita akan tanyakan di surga nanti. Jangan terlalu mendalami hal-hal yang bukan milik kita. Tapi hal-hal yang sudah dinyatakan kepada kita, ingat, itu adalah milik kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Lakukan apa yang sudah disingkapkan, itulah yang menjadi bagian kita supaya kita bisa lakukan. Ya, itu yang keempat dan yang terakhir. Jangan coba tafsirkan Alkitab di luar kitab itu sendiri. Biarkan Alkitab menafsirkan dirinya sendiri. Dalam mendalami firman Tuhan, kami juga di sini diajarkan bahwa kita bisa mengutip, ya, dari tafsiran orang-orang lain. Tapi saya lebih suka eksegesis hermeneutik, yang artinya kita membedah Alkitab dari ayat-ayat Alkitab lainnya dan benar-benar kita lihat sejarahnya, konteks luarnya, bagaimana surat itu dibuat, dan kepada siapa penerimanya, apa poinnya, dan lain-lain. Artinya, firman Tuhan itu harus dijaga kemurniannya. Jangan kita sembarang comot asal-asalan tafsiran orang lain di sana, sedangkan kita sendiri belum tahu kapasitas karakter kerohanian daripada orang tersebut. Ya, ini sangat penting karena banyak nabi-nabi palsu di luar sana. Dan saya selalu bilang juga kepada kita semua, apa ya semua yang saya katakan di sini, jangan serta-merta langsung ditelan bulat-bulat. Selidiki kitab suci, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, siapapun yang mendengarkan ini, silakan. Ya, selidiki kitab suci, lalu kita bedah bersama dan kita bicarakan di dalam kelompok pendalaman kitab suci ini. Ya, karena jangan sampai, saya sendiri pun selalu bilang kepada istri saya tidak mau, jangan sampai, ya, jangan sampai saya menjadi seorang penyesat yang mengutarakan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, karena ada firman-Nya.
Bagi siapa yang menyesatkan anak-anak yang kecil ini, ya, artinya orang-orang yang polos, anak-anak yang murni pikirannya, yang mau mencari Tuhan lalu disesatkan, lebih baik diikatkan batu kilangan di lehernya dan dijatuhkan ke dalam air. Artinya tidak ada lagi harapannya. Ya, kita jaga kemurnian firman Tuhan. Kita berlindung dari firman Tuhan itu sendiri. Jangan tambahi firman, jangan revisi. Apa yang dikatakan Tuhan, lakukan. Dan saya suka beberapa waktu yang silam ya, pada saat kita diskusi. Poinnya adalah begini. Mungkin ada beberapa hal yang kita tidak mengerti. Tapi yang Tuhan mau untuk kita lakukan adalah kita memiliki hati seorang hamba yang turut kepada tuannya. Yaitu apa? Obedience. Penurutan. Adam dan Hawa, seandainya mereka cuma menurut, mereka tidak bertanya-tanya, kenapa Tuhan tidak izinkan kita makan ini, maka mereka tidak akan jatuh dalam dosa. Tapi karena mereka bertanya-tanya, lalu mereka ada dosa untuk mengingini, maka mereka ambil pohon tersebut, buahnya, dan kemudian mereka makan dan mereka jatuh dalam dosa. Jaga kemurnian firman Tuhan, lakukan apa yang sudah disingkapkan kepada kita. Dan pada saat kita menyelidiki firman Tuhan seperti orang-orang ini, mereka sedang menggali kebenaran firman Tuhan. Harus dipastikan jangan sampai kita memakai pemikiran kita sendiri untuk melunakkan dosa yang kita selama ini kita simpan. Jangan sampai ya. Baca firman Tuhan, kita harus siap ditegur. Jangan sampai kita mau cocok logi. Artinya kita sudah ada doktrin sendiri, kita buka kitab suci, kita cari ayat-ayat untuk mendukung pemikiran kita. Ini tidak boleh. Ya, yang harus kita lakukan adalah kita kosongkan hati, kita tanyakan kepada Tuhan. Tuhan, apa yang Engkau mau supaya aku perbuat? Aku akan lakukan segala sesuatunya yang Engkau mau supaya aku lakukan. Itulah doa dan harapan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Biarlah kita mengerti lebih dalam tentang firman Tuhan ini. Sekarang kita sampai ke dalam jam diskusi, ya. Ada kira-kira Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang mau menambahkan atau bertanya? Saya ada sedikit Ya, silakan. yang ingin saya sampaikan. Maaf saya tidak bisa on cam karena sepertinya baterainya sempat turun kalau saya on cam. Baik. Bagaimana Saudara Alexandro? Ya, jadi saya tertarik dengan apa yang AI bisa lakukan bila mana dia bisa men-set up, dia bisa menulis lagi, merewrite Alkitab. Betul bukan begitu ya? Ya, itu yang dilakukan dan mau dilakukan. Sedang ya istilahnya sedang dilakukan lah ya, tapi memang agak sedikit jauh lah karena memang saya masih percaya bahwa kuasa Tuhan itu memang ada di setiap orang-orang yang men-setup AI tersebut, which is ya para pengusaha-pengusaha tersebut. Tapi yang saya sebenarnya ingin bertanyakan bahwa kita pernah diskusi perihal tentang ini, Bapak Reinhard. Tapi saya cuma ingin menanyakan perihal tentang teknologi itu sendiri. Apakah itu bagian dari nubuatan? Ya, terlepas dari ada perubahan-perubahan yang mungkin akan dibuat. Karena saya tertarik dengan isu AI gitu loh. Karena AI ini kan di-create oleh manusia, tapi dia smarter, ya kan? Lebih smarter, ya bisa bilang 5 to 10 times lah ya, 5 atau 10 kali lebih pintar dari dari manusia gitu loh. Ya bukan dari sisi smart apa, tapi kan kita juga yang memberikan pengetahuan pada AI itu kan. Dan AI, ChatGPT, semuanya itu jadi bagian kehidupan kita sekarang. Bahkan kalau kita ingin bertanya, waktu dulu kan masih zaman Google atau Siri kan. Hey Google, siapa nama Ibu Yesus gitu kan. Nah itu mereka sekarang itu dengan ChatGPT mungkin akan mendapatkan brief yang lebih dalam gitu loh. Jadi apakah hal ini adalah bagian dari nubuatan atau hanya teknologi semata yang
mungkin tidak, karena ini saya tertarik dengan apa isu robot ini kan, karena sekarang kan semua lagi ramai dengan robot kan, robotik, ada RPA juga, robotik first process automatic, ya kan. Ini yang sudah dilakukan di luar sana itu. Nah, apakah ini bagian dari nubuatan atau mungkin ada ya itulah, mungkin ada insight dari Pak Reinhard. Terima kasih. Terima kasih Saudara Alexandro ya. Jadi pertanyaan adalah apakah AI, ya robot, software, komputer sistem, ya semuanya itu adalah bagian dari nubuatan atau teknologi semata? Silakan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian kalau ada yang mau menanggapi, silakan. Oh, Saudara Hartanto sudah open cam. Saudara Hartanto ada tambahan mungkin? Silakan. Iya, Brother Ray. Sebenarnya tadi ini menarik ya. Semakin saya baca firman Tuhan, semakin kita mengerti. Memang AI itu sebagai sesuatu yang sangat eh, interesting ya, menarik banget ya. Tapi kalau eh, makanya di dalam firman Tuhan itu ada yang dibilang bahwa Tuhan akan mengizinkan great deception, eh, satu great illusion. Saya merasa AI ini menjadi bagian dari illusion yang which is itu kan kumpulan dari pemahaman-pemahaman manusia, akal-akal manusia yang mungkin diproses lebih pintar berapa kali lipatnya. Tetapi mereka tetap berputar-putar di dalam pikiran manusia. Artinya yang dikumpulkan oleh AI itu kan semua masuk ke jaringan. Itu kan semua kan pikiran manusia. Mereka akan mengkalkulasi dengan persentase mana lah yang paling populer lah, istilahnya survei lah. Nah, itulah yang akan menjadi bahan topik yang mereka bisa proses secara cepat. Tetapi yang menarik adalah dia tidak tetap AI ini tetap tidak tahu pikiran Tuhan. Itu yang jadi kuncinya. Kalau kita meyakini bahwa AI itu adalah pikiran Tuhan, nah ini menjadi suatu hal yang menarik, kita tertipu. Karena saya kemarin ada baca ya di firman Tuhan mengenai Raja Ahab. Ini menjadi membuka pikiran saya. Waktu Raja Ahab itu berperang mau berperang diajak oleh mengajak Yehosafat untuk berperang. Itu di dua raja-raja, saya lupa kemarin. Terus Raja Ahab bilang, ayo kita berperang melawan Gilead. Terus si Yehosafat bilang, apakah tidak ada nabi Tuhan untuk dimintakan pendapat? Nah, tapi Ahab bilang, oh ada, Mika, tapi dia selalu bernubuatan hal-hal yang buruk pada saya. Dia bilang begitu. Nah, terus akhirnya si Mika dipaksa sama si Yehosafat, oke, kamu harus bilang yang benar ya, jangan yang nggak benar. Mika akhirnya bilang, oh, aku mendapatkan vision. I was getting a vision. Was berarti dia sudah mendapatkan sebelum dia dipanggil. Dia melihat ada court-nya Tuhan, dan situ Tuhan bilang, siapa yang mau uh, istilahnya excite, menggoda Ahab untuk menjalankan rencananya dia. Tuhan kayak ada di satu meeting. Terus ada satu roh lain, the lying spirit, maju ke Tuhan. Nah, itu saya teringat oleh Ayub ya. Lying spirit itu adalah gambaran dari setan. Dia bilang, aku yang akan berbohong kepada Ahab. Caranya gimana? Aku akan menempatkan perkataan-perkataan yang bohong itu kepada nabi-nabi palsu. Nah, ini menjadi sesuatu yang sangat unik. Artinya, kalau setan bisa menaruh pengaruh kebohongan di dalam nabi-nabi yang makhluk hidup, apakah tidak mungkin lebih mudah buat setan untuk menaruh itu di dalam bentuk robot? Nah, ini yang menjadi, makanya Tuhan bilang kita harus tes setiap roh. Dan saya juga teringat di Wahyu 13 bahwa image itu akan menjadi hidup. Nah, ini image menjadi hidup. Apakah itu menjadi bagian dari rencana Tuhan? Manusia akan percaya bahwa AI itu adalah kiriman bagian dari pesan message dari Tuhan. Kemarin saya baru nonton film namanya judulnya Creator. Itu memperkenalkan AI dan at the end sepertinya mengelevate AI itu di atas manusia. Nah, ini kalau AI sudah diangkat di atas manusia, siapa lagi yang lebih tinggi selain Tuhan? Itu kan menjadi apakah itu akan menggantikan? At the end kan ujung-ujungnya seperti itu. Itulah yang saya khawatirkan bahwa
at the end semua manusia akan terdisif, hanya umat Tuhan aja yang mengenal firman Tuhan, dia yang akan menguji firman Tuhan itu dengan pendapat-pendapat yang dari manapun yang di luar itu. Seperti tadi saya suka yang saudara bilang, bahwa manusia itu harus berdiri membuat bangunannya, artinya kita kan bait Allah Tuhan, membangun bait kita itu di atas pasir atau di atas batu karang. Batu karang itu firman Tuhan cuma satu. Pertanyaan, firman Tuhan itu cuma satu. Tapi kalau kita membangun di atas pasir, ya pasir banyak. Mau pendapat siapa? Pendapat saya, pendapat saudara Ray, pendapat AI. AI kan penggabungan dari pendapatan kolektif. Nah, itu yang mengerikan. Semakin mengerikan. Mungkin sedikit saya bersharing seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Saudara Hartanto. Ya, itu luar biasa ya. Jadi tadi Saudara Alexandro juga sudah katakan bahwa AI itu sudah diinput data-data ya, diinput data-data dari manusia sendiri yang menginput data-data tersebut ya. Dan pernyataan yang sangat bagus sekali dari Saudara Hartanto mengatakan bahwa masalahnya AI tidak tahu pikiran Tuhan. Nah, ini bahaya. Karena AI tidak tahu pikiran Tuhan, ya kita tidak bisa bersandar kepada apa yang dikatakan oleh AI. Jadi, apakah itu bagian daripada nubuatan? Ya, sebenarnya ingat pada zaman dahulu juga sudah ada ya. Tadi sudah dibahas oleh Saudara Tanto tentang tipu muslihat ya. Tipu muslihat. Jadi ada roh lain yang mau menipu manusia ya. Ya, dan kita sudah ketahui bahwa pendusta itu adalah iblis dan iblis itu adalah raja segala pendusta ya. Jadi uh, cuma ada dua kuasa yang saya tahu ya, yaitu Tuhan atau setan. Dalam wujud apapun itu mereka bisa lakukan. Dan yang pasti contohnya pada saat dulu setelah air bah, manusia merasa bahwa mereka bisa bangun menara setinggi langit, ya kan? Sama seperti sekarang ini, manusia merasa bahwa mereka bisa memecahkan segala masalah dengan AI. Nah, ini menjadi masalah. Ya, kita bersyukur ada teknologi yang bisa membantu kita untuk melakukan hal-hal kebaikan ya. Contohnya, sekarang ada media Zoom. Zaman dulu mungkin susah ya, zaman Alkitab dulu susah. Tidak bisa bertemu kalau tidak ada teknologi seperti ini. Tapi begitu teknologi sudah didahulukan di atas Tuhan, nah itu yang bahaya. Dalam hal ini contohnya AI mau untuk dibuat menjadi apa ya editor daripada Alkitab ya supaya ayat-ayat yang sepertinya kontroversial atau tidak diterima oleh manusia ya oleh mayoritas manusia, nah itu mereka akan hilangkan. Nah, ini yang tidak benar ya. Itulah makanya dikatakan dalam Alkitab bila mana mereka katakan damai damai ya itu kan karena prinsipnya AI itu diciptakan supaya supaya sepertinya damai sentosa, tidak ada teguran kepada manusia yang memecah belah umat manusia, tapi justru itulah yang dikatakan oleh Saudara Artanto deception. Kita menaruh apa ya pengharapan kita kepada AI padahal itu tidak bisa. Dan sekarang banyak ya AI. Sekarang tadi sore saya lihat siapa Elon Musk ya sudah dapat izin untuk taruh chip di kepala untuk dalam hal medis kah, dalam hal yang lain kah. Wah, itu luar biasa ya. Hal-hal seperti ini sekarang di akhir zaman ini ya terjadi. Dan kalau Saudara Alexandro katakan apakah itu bagian dari nubuatan? Ya, karena itu bisa menubuat, bisa menggenapi yang terjadi. Contohnya di dalam Wahyu 13 dikatakan kan ya, tidak pada akhirnya tidak sembarang bisa belanja, ya kan? Karena kuasa antikristus itu akan menghalangi. Bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sekarang kalau kita tidak punya kartu e-tol, kita tidak bisa lewat tol, betul ya? Betul, betul. 10 tahun lalu kan saya tidak terpikir hal itu. Saya bisa berpikir bahwa kita selama di Indonesia mungkin masih bisa bayar pakai cash. Tapi sekarang pernah saya lihat suatu kejadian, saya pernah naik Grab, saya lewat tol, lalu saya berharap ada orang biasanya yang penjaganya yang bisa top up atau apa. Saya berharap dari sopir driver Grab drivernya ini bisa ada isi. Ternyata dia tidak ada. Kita tunggu-tunggu lama, akhirnya sampai harus kita putar balik, cari jalan biasa karena tidak ada yang bisa memungkinkan kita lewat jalan tol tersebut. Bayangkan, jadi segala sesuatunya nanti akan diatur oleh sistem. Dan kalau sistem Brother, itu, bagaimana Brother Hatta tuh? sorry brother, itu udah terjadi di China sekarang. Jadi Hmm. even kita
kalau mau dihukum ya, dia ada namanya social point yang tadi saya cut ya brother ya. Ini menarik juga sih. Ya, ya, silakan, So- silakan, brother. so- Social point itu nanti yang akan melihat, mereview apakah kita agree dengan government. Jadi ini benar-benar Wahyu 13 ini benar-benar menjadi nyata loh. Di depan mata kita, mungkin in our lifetime ya, di dalam kehidupan kita, kita bisa melihat ini terjadi. Jadi kita nggak perlu masuk penjara. Kalau social point kita itu sudah bertentangan dengan government, which is government itu kan sebenarnya kan perpanjangan dari Tuhan. Tapi Tuhan mengizinkan, saya rasa Tuhan mengizinkan antikristus untuk take over government, untuk melihat siapa yang mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, siapa yang tidak mencintai Tuhan sungguh-sungguh. Ini menjadi menarik kalau saya baca firman Tuhan, bahkan bukan cuma antikristus saja, di Ulangan 13 kita melihat kalau ada nabi yang bilang, di Ulangan 13 ada Tuhan berkata bilang kalau ada nabi yang bilang dan berfirman bahwa akan ada sign and miracle, dan sign miracle itu terjadi, tetapi dia menyeret engkau untuk mengikuti Tuhan yang lain. Kamu jangan ikuti itu, Tuhan bilang, karena itu aku sedang mengetes kamu, apakah kamu mencintai aku atau tidak, gitu loh. Nah, Tuhan sudah kasih tahu kita kisi-kisi itu, tapi kalau kita nggak menyimpan firman Tuhan dalam hati kita, kita pasti tersesat. AI itu sangat menarik loh. Itu bisa menarik hati kita loh. Saya aja juga kalau kita nggak baca firman Tuhan, wah itu sangat exciting banget buat kedagingan saya gitu loh. Dan lagi yang menariknya di Ulangan 13 itu di bawahnya bukan nabi doang. Apabila ada saudaramu, istrimu, ayahmu yang berkata kepadamu bahwa betul loh, kamu ikutin agama itu deh. Itu terjadi loh, apa yang dia katakan jadi nyata loh. Tapi dia mengajak kita untuk ikut menyembah dewa lain selain Tuhan. Tuhan bilang, jangan ikut itu. Nah, ini yang jadi sangat menarik sekali, brother. Jadi, sekarang semua sudah di-set up banget. Kita sudah melihat tinggal implementasinya aja. Kita benar-benar melihat bahwa nubuatan Tuhan, firman Tuhan itu terjadi benar-benar. Dan ini masih istilahnya small example lah ya. Nanti akan terjadi di seluruh dunia. Kurang lebih gambarannya seperti itu sih. Thank you, Brother Hartanto. Ya, itu. Kalau Jadi, ya, Saudara Alexander, silakan, ya silakan. ini menarik sih. Eh, tapi kalau saya belum sampai di, ya memang apa ya, implementasi kitab suci sendiri atau implementasi Alkitab itu sendiri bagi saya muncul di spiritual kita masing-masing gitu loh. Tapi ini yang disampaikan oleh Pak Hartanto perihal tentang implementasi AI sekarang ini memang sudah merajalela. Nah, yang saya pikirkan adalah gini, saya nggak berpikir ada roh lain ya, karena memang again mungkin di saat si let's say AI itu di-fill oleh beberapa big data yang mungkin adalah orang istilahnya ya, mungkin yang kita kadang-kadang memakai kata antichrist kan, antikristus yang memakai AI tersebut ya kan, terus akhirnya kita harus mengikuti AI tersebut kan. Itu make sense, tapi kembali lagi kan itu harus diuji ya kan. Makanya AI tersebut kan itu kan hidup karena sebuah pengujian gitu loh. Contoh Wikipedia yang kita selalu pakai kan sebagai sumber gitu. Itu kan berulang-ulang diubah kan. Berulang-ulang diubah karena ada sumber baru. Dan apa ya namanya? Pengetahuan itu kan kembali lagi kan contoh nih ya yang saya sedikit pelajari ya. Perihal tentang kitab suci itu sendiri. Tadi saudara Ray sudah sampaikan bahwa ada apa namanya? Penyelidikan sendiri tentang gulungan kitab sendiri. Nah, gulungan kitab itu pun ya ini yang saya tahu ya, correct me if I'm wrong saudara Ray, bahwa menggunakan karbon gitu loh. Nah, karbon ini digunakan untuk mengetahui berapa umur gulungan kitab yang ada di Laut Mati gitu loh. Nah, ini kan sebenarnya teknologi itu sudah ya bukan sudah ada, tapi memang digunakan oleh mereka untuk mengetahui ya dari sisi pengetahuan tersebut gitu loh. Nah, ini mungkin agak sedikit melenceng lah, tapi anyway balik lagi ke teknologi yang saya pikirkan sih.
Karena yang saya takutkan adalah, ini yang saya takutkan, saya sempat bicara dengan teman saya, ini apa yang kita takutkan dulu kalau masih ingat zaman-zaman apa ya, saya lupa lah. Dulu film-film kan ada banyak tuh kan, ada Super Force, dan yang paling yang terkenal kan waktu dulu Terminator kan. Saya sempat kepikiran ini jangan-jangan nih kita akan jadi John Connor nih yang harus survive ngelawan robot-robot gitu loh. Karena yang saya perhatikan Elon Musk ya kan, balik lagi kan dia udah setup yang robot yang untuk apa namanya militer kan. Begitu juga di Cina juga mereka udah setup untuk military apa namanya robot gitu. Nah ini yang sempat saya pikirkan aja sih, which is ada iRobot juga kalau ada filmnya. Tapi anyway terlepas dari ini film, tapi lama-lama saya pikir ini kita nggak pernah nyangka ada mobil listrik gitu loh. Nah sekarang mobil listrik sudah ada di mana-mana gitu loh. Teknologi demi teknologi kita kita tahun 90-an kita sempat takut dengan apa namanya Brother Ray, eh apa yang kita scan QRIS atau eh apa bahasanya waktu itu Yang Eh, mana ya? PNG ya apa namanya Oh, barcode ya oh nggak sih. barcode ya, ya barcode, Nah, barcode. barcode kan tahun 90-an tuh 95 97. Nah sekarang semua udah mengimplementasikan barcode itu sendiri, bahkan sekarang sistem pembayaran di China udah pasti mereka memakai apa namanya barcode ya. Saya ke sana saya hampir nggak pernah keluarin cash. Mereka memakai apa namanya saya lupa dia punya alat pembayaran. Nah sampai di sini akhirnya sekarang semua diharuskan mempunyai QRIS gitu loh. Nah balik lagi saya bilang ya memang akhirnya jatuhnya ke nubuatan bahwa akan ada satu pemerintahan lah. Nah itu yang saya pikirkan. Tapi yang saya kepikirkan adalah ya saya nggak bicara ini nubuatan lainnya, which is yang tadi saya bilang AI ini semakin canggih, which is di feel. Jadi gini, saya mengisi AI, Brother Ray mengisi AI, Pak Hartanto mengisi AI, semua pikiran kita bertiga tuh disatukan di dalam satu AI. Jadi nanti akan ada AI yang akan berbicara menurut Pak Hartanto seperti ini, menurut Brother Ray seperti ini, menurut Audi seperti ini, gitu loh. Nah itu yang akan membuat jadi, ya menurut saya sih satu kacau balau, kedua ya orang akan lebih pintar gitu loh, bahwa pengetahuannya apa Audi itu seperti ini, pengetahuannya Pak Hartanto tuh wow lebih bagus gitu kan. Jadi ya ini yang saya pikirkan sih, semakin lama semakin pintar kita. Nah yang nubuatan yang akan ini mungkin ada satu satu kepemimpinan, yaitu si tanduk tersebut sih. Itu menurut saya Brother Ray. Thank you. Eh, Ya, Brother, boleh saya ya tambahkan? silakan, 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 Brother Hartan. Ya, ini sih menarik ya. Menurut saya firman Tuhan itu tidak berhubungan dengan kepintaran. Karena firman Tuhan, banyak loh orang pintar kita bilang. Kepandaian itu memang sudah diberikan gifted dari Tuhan. Tapi banyak orang pandai itu justru dia reject Tuhan. Seperti tadi Brother Alexandro bilang, bahkan dia bertentangan dengan firman Tuhan. Pada saat Tuhan mengatakan A, dia akan bilang no, 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 that's not correct. Pertanyaannya, pikiran siapa yang akan di atas kita? Apa kalau kita bilang, Tuhan bilang LGBT is a sin. Saya bilang, no, LGBT is not a sin. Pertanyaannya, pikiran saya harus submit dengan pikiran Tuhan apa tidak? Nah, yang tadi Brother Alexandro bilang, bahwa tiga pikiran, ada Brother Ray, Alexandro, sama saya, masuk ke dalam AI di computing lah. Eh, tapi itu bukan pikiran Tuhan, that's the problem. Even pikiran saya aja akan bertentangan dengan pikiran Tuhan. Kedagingan kita selalu bertentangan dengan pikiran Tuhan. Contoh lah. Tuhan bilang, kamu nggak bisa sempurna. Contoh tadi, saudara Muslim. Di surga kamu akan berpesta seks. Kan begitu kan kurang lebih gambarannya. Tapi firman Tuhan tidak mengajarkan seperti itu. Tapi ada orang yang meyakini seperti itu. Kalau di dalam versi saya, kalau kita baca Roma 7, Rasul Paulus juga bergumul dalam dosa. Kedagingan kita itu meracuni kita. Jadi kalau misalnya contoh, mau gak saya pesta seks di surga? Kalau saya nggak punya Tuhan, lah saya mau. Karena yang berbicara bukan roh Tuhan, tapi kedagingan saya. Nah ini yang jadi masalah. Kita tidak terpisah dari kedagingan. Kalau kita bicara orang dunia yang tidak mempunyai roh kudus, pasti dia akan berbicara melalui kedagingannya. Makanya Tuhan bilang di Yohanes 3, flesh give birth to flesh. Daging melahirkan kedagingan. Artinya pikiran daging itu pasti melahirkan pikiran daging. Spirit give birth to spirit. Pikiran roh akan melahirkan pikiran roh. Makanya pikiran firman Tuhan itu cuma satu. Itulah kita mengetes pikiran Tuhan itu melalui Alkitab.
Kurang lebih seperti itu gambarannya. Thank you. Thank you, Brother Tanto. Ya, terima kasih banyak juga Saudara Alexandro. Jadi, input-inputnya tadi sangat bagus. Jadi gini, kalau kita bicara AI, itu kan semuanya kan berdasarkan data, ya kan? Tadi Saudara Alexander sudah mengatakan ya sisi kelamnya ya, dan saya pernah lihat juga salah satu pimpinan teknisi antara Facebook atau Google, saya lupa persisnya, dia mengatakan bahwa dan ini ya sangat-sangat mungkin terjadi, yaitu apapun yang kita masukkan di sosial media, buah pikiran kita, gambar kita, foto kita, apapun, bahkan kalau kita scroll di YouTube, kita scroll, kita lihat layar di Instagram, di Facebook, orang langsung AI itu bisa langsung mendetek bahwa wah saudara Reinhardt itu suka contoh suka lihat khotbah atau saudara Reinhardt suka nonton tinju atau saudara Reinhardt suka lihat cewek-cewek cantik yang menari-nari di itu mereka bisa tahu karena mereka punya sistem AI sendiri betul ya saudara Alexandro ya karena kebetulan kami Betul, juga namanya algoritma ya. algoritma, betul. Nah, itu diatur oleh AI. Jadi, mereka bisa lihat mayoritas kita ngapain dan lain-lain buah pikiran kita. Dan inilah yang bahaya, yaitu ada banyak yang kita bisa ambil. Salah satunya yang dikatakan oleh Saudara Hartanto bahwa AI itu akan lebih cenderung untuk melihat tanda kutip kuantitas. Mayoritas orang akan memilih seperti apa. Belum lagi termasuk kalau ada seseorang dari pimpinan yang memasukkan data yang notabene dianggap suatu kebenaran. Nah, tadi Saudara Tanto sudah kutip bahwa AI itu tidak punya moral, tidak punya akal budi kepintaran dari surga, tidak tahu pikiran Tuhan. Nah, itu yang bahaya. Dan Saudara Alexandro juga sudah katakan juga bahwa hal-hal yang mengerikan itu perlu diuji coba, ya mengerikan tapi perlu diuji coba dan percaya tidak percaya itu sudah diuji coba. Contohnya, waktu zaman COVID dahulu, ya, oleh karena peduli lindungi, walaupun saudara-saudari kita semua punya uang, tapi kalau kita tidak lewat daripada scan peduli lindungi atau apapun itu kita belum divaksin, kita kan tidak bisa ngapa-ngapain. Kita tidak bisa keluar kota, tidak bisa keluar negeri, walaupun kita punya uang, betul tidak? Itu kan semua diatur. Makanya semua database kita, ya apalagi sekarang sudah main di dalam contoh teknologi uang kita, semuanya nanti bukan sistem cash lagi. Nah, Wahyu 13 itu sangat memungkinkan untuk terjadi dan itu menurut saya ya, nah ini tidak ada dalam Alkitab, tapi dari apa yang saya pelajari itu sangat memungkinkan terjadi itu dari sistem AI. Karena AI itu akan deny akses kita. Contoh, saya punya uang di bank, ya. Tapi kalau seandainya kartu saya, ATM saya, atau kalau saya contoh orang-orang yang punya kartu kredit diblok oleh karena alasan tertentu apapun itu oleh AI, oleh sistem, wah tidak bisa ngapa-ngapain. Nah, itulah sebabnya kita semua anak-anak Tuhan harus persiapkan diri, ya, karena memang kita hidup di dunia ya zaman AI, artificial intelligence, ya. Ada lagi yang di Belanda yang katanya sudah sistem scan ini kan, scan chip langsung ketahuan, jadi tidak perlu bawa uang cash lagi. Nah, itu hal-hal seperti itu sangat mungkin terjadi di masa depan, ya. Dan biarlah yang kita harus lakukan banyak berdoa, ya, dan kita supaya kita tahu bahwa Tuhan itu pasti akan menolong kita. Tapi kita juga harus waspada, jangan sampai kita bergantung terlalu banyak sama AI, lalu kita masukkan data kita, ya kita lupa bahwa data kita bisa disalahgunakan oleh orang-orang lain atau bahkan oleh AI sendiri. Ya, Eh, ada terima kasih Saudara Alexander, Saudara Hartanto. Ada yang mau tambahkan lagi mungkin? Ya, berada sedikit ya mungkin. Kalau kita Silakan. melihat AI itu sebenarnya cermin dari kita ya. Jadi kalau kita melihat kebenaran, manusia selalu menggambarkan kebenaran dari mayoritas. Mayoritas siapa yang banyak itu yang kita ikuti. Makanya dan melalui nalar kita. Tapi nalar kita itu tidak terlatih oleh untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nalar kita tidak terlatih untuk itu. Makanya kenapa waktu di Matius 16 Tuhan berkata, pada saat Tuhan menjelaskan, aku mempunyai misi loh dari Allah Bapa di surga. Bahwa aku harus mati di kayu salib, aku akan ditabok, aku akan dihajar, aku akan diludahi, betul kan seperti itu. Dan aku akan mati. Setelah itu aku akan bangkit. Rasul Petrus langsung menarik. Lah itu kita itu. Itu pikiran manusia yang notabene akan selalu bertentangan dengan pikiran Tuhan.
sebenarnya kalau kita baca nih, saya anggap saya bukan orang Kristen, saya tidak memahami firman Tuhan, saya belum pernah mendengarkan firman Tuhan secara langsung, pasti pas Pilatus tarik Tuhan Yesus Kristus, kamu Tuhan jangan mati dong, kamu harus hidup gini-gini. Sebenarnya tuh, kalau menurut nalar manusia, Rasul Petrus itu berbuat kebaikan, iya kan? Betul, betul, Kalau betul. di dalam menurut pikiran saya awam nih, saya bukan orang Kristen. Wah, ala Bapak di surga apa-apaan tuh bunuh anaknya begitu? Apa masalahnya? Kenapa harus anaknya mati? Lah ini jadi benar-benar kontradiktif. Nah, inilah yang mengerikannya karena AI itu adalah image kita, bukan image Tuhan. Sedangkan image kita tuh dibikin dari image Tuhan, tapi image Tuhan itu dicoreng oleh iblis pada saat Hawa menuruti dan Adam menuruti kehendak iblis. Nah, image itu tercereng karena pada saat sebelum ada iblis mempengaruhi pikiran Adam dan Hawa, Adam dan Hawa mengikuti firman Tuhan itu secara natural. Nah, sekarang AI ini menjadi image kita, image dari manusia-manusia yang jatuh pikirannya, yang notabene penuh dengan kejahatan. Kita bisa melihat apa yang keluar dari hati manusia itu apa aja kan, pembunuhan, seksual immorality, fitnah segala macam. Lah itulah gambar AI itu. Nah, itulah yang mengerikan dalam pikiran saya setelah saya membaca firman Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Brother Hartanto. Singkatnya adalah yang kasih input data-data ke AI itu adalah orang-orang berdosa. Iya kan? Jadi kayak saya juga, walaupun saya sendiri pun, kita semuanya orang berdosa. Dan kalau kita kasih input data-data ke dalam sistem AI, yang AI sendiri pun tidak tahu apa namanya firman Tuhan, nah ini yang bahaya. Artinya ya kita semua harus rajin baca Alkitab. Ya ingat, ya saya selalu bilang kita punya Alkitab di HP, di laptop, silakan. Tapi jangan lupakan kita harus punya juga Alkitab buku supaya kita juga bisa belajar. Jangan sampai terupdate otomatis. Saya pernah waktu itu aplikasi apa, saya kaget, loh kok berbeda ya? Ternyata sudah terupdate otomatis ya. Nah ini yang bahaya. Jadi terima kasih banyak inputnya ya saudara-saudari sekalian, saudara Hartanto, saudara Alexandro ya sangat membantu kita untuk mewaspadai zaman ini. Ingat, hati-hati dalam bersosial media, dalam hal apapun juga karena semuanya itu direcord, direkam oleh AI. Dan AI itu sekali lagi walaupun nampak pintar tapi itu adalah suatu penipuan iblis. Bahwasanya kita akan menaruh harap kepada AI, padahal AI itu tidak tahu tentang otak atau pikiran Tuhan. Tidak ada yang tahu, ya. Bahkan sekelas AI pun tidak tahu. Ya, jadi jangan kita biarkan kehidupan kita, hikmat kita semuanya bergantung kepada AI. Terima kasih banyak Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian atas partisipasinya sudah datang juga. Biarlah renungan ini kita sudah diskusi juga ya membuat kita lebih rajin untuk baca Alkitab dan ingat kebenaran itu kita lakukan dan hikmat itu datang dari Tuhan saja. Manusia jangan percaya kepada diri kita sendiri. Saya selalu bilang, jangan percaya kepada diri kita sendiri karena diri kita sendiri ini bahkan pikiran kita bisa menipu kita. Ya, lebih baik percaya kepada Tuhan. Itulah salah satu fondasi, satu-satunya bukan salah satu, satu-satunya fondasi kehidupan kita. Kita akan tutup ibadah kita. Terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu Saudara sekalian. Bolehkah saya undang Ibu Meiti mungkin untuk tutup doa? Boleh?